أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita kembali lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Pada pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa saat kita bernafas, kita menghirup oksigen. Dan di paru-paru, oksigen akan dilepaskan, kemudian kita akan melepaskan dari hidung kita karbon dioksida. Seperti halnya paru-paru, hutan kita juga bisa menghasilkan oksigen. Masih ingat kan bahwa pohon itu membuat makanannya dan menghasilkan oksigen? Dan ketika membuat makanan, dia juga akan memerlukan karbon dioksida dari udara. Seperti itulah, maka disebut hutan sebagai paru-paru. Dan tahukah kalian bahwa hutan di Kalimantan mendapatkan julukan sebagai paru-paru dunia? Namun, bagaimana ya kondisinya saat ini? Hutan hujan atau hutan secara umum tidak hanya sebagai tempat bernaung bagi hewan-hewan dan tumbuhan, tetapi hutan juga memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai penyerapan air dan juga penyerapan karbon dioksida dari udara. Sayangnya, ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab menggundulkan hutan semaunya. Padahal sudah jelas dalam peraturan, apabila mendapatkan hak untuk memanfaatkan hutan, maka ia harus menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebangi. Hutan ditebangi dengan beberapa alasan, antara lain untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan, untuk diambil kayunya, untuk pemukiman, dan lain sebagainya. Hutan yang digundulkan bukan saja berbahaya bagi hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya, tetapi juga bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ini adalah contoh pemanfaatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Hutan yang tadinya berfungsi sebagai tempat berlindung hewan, tumbuhan, dan juga sumber perekonomian warga lokal ditebang dan ditanami satu jenis tanaman yang sama, yaitu kelapa sawit. Kalau ini adalah hutan yang ditebangi pohonnya dan dimanfaatkan sebagai area pertambangan. Di Kalimantan sendiri sudah banyak tambang-tambang batu bara dan juga kebun-kebun kelapa sawit. Menurut kalian apa jadinya apabila hutan kita gundul? Ya, binatang akan kehilangan tempat bernaung dan manusia akan mengalami kerugian seperti banjir karena lahan penyerapan airnya jauh berkurang. Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan awal tahun 2020 lalu. Alhamdulillah banyak relawan dan juga lembaga-lembaga sosial dan tentara yang ikut membantu penyelamatan korban. Anak-anak, dari ulasan di atas, kita mengetahui ada beberapa jenis usaha berdasarkan bidangnya, antara lain pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian biasanya terdapat di daerah yang memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Hal itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam berbagai sayur, buah, dan tanaman jenis lain. Hasil pertanian biasanya dijual ke pasar atau untuk dikonsumsi sendiri. Dengan dijual ke pasar, para petani bisa mendapatkan uang dan bisa membiayai hidup mereka. Yang kedua adalah peternakan. Binatang yang biasa diternakan antara lain kambing, sapi, domba, unggas, dan sebagainya. Hewan tersebut dimanfaatkan daging, susu, maupun bulunya. Jenis usaha berikutnya adalah kehutanan. Antara lain dengan memanfaatkan kayu yang ada di hutan. Dan jangan lupa menanam kembali ya. Yang keempat adalah perikanan. Perikanan terdiri dari perikanan darat maupun perikanan laut. Perikanan darat biasanya dilakukan di kolam berupa perikanan air tawar maupun perikanan air payau yang berada di tambak. Dan berikutnya adalah perikanan laut.
Biasanya para nelayan langsung mengambil ikan dari laut dalam perikanan laut. Atau bisa juga udang, cumi, kepiting, dan sebagainya. Jenis usaha berikutnya adalah pertambangan. Misalnya tambang batu bara, nikel, emas, gas alam, minyak bumi, dan sebagainya. Yang keenam adalah perindustrian. Industri artinya mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Misalnya pabrik sepatu, pabrik baju, pabrik tas, atau pabrik bahan mentah. Jenis usaha berikutnya adalah perdagangan. Kalian pernah lihat kan mal-mal yang besar-besar itu? Nah, itu adalah contoh perdagangan. Termasuk juga perdagangan di pasar-pasar tradisional. Contohnya adalah pasar apung ini. Di sini tukar-menukar barangnya tidak dengan uang loh, tapi dengan barter. Kalau pasar pasti kalian tidak asing lagi. Di sini juga terjadi jual beli barang. Yang terakhir adalah jasa. Misalnya, tukang cukur, guru, maupun penjahit. Mereka menjual jasa, bukan barang. Anak-anak, semua bidang usaha ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Mereka adalah para pelaku di bidang ekonomi. Mereka banyak jasa terhadap roda perputaran ekonomi di negara kita, termasuk juga kalian jika kalian melakukan sebuah usaha. Semoga apa yang menjadi usaha mereka bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya, tidak merusak alam, apalagi sampai mengundurkan hutan yang kita punya. Demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.